Berapa jumlah soalnya yang diujikan? Di dalam SE ini sebetulnya juga sudah diatur apa jumlah soal dan nilai ambang batas yang harus dipenuhi oleh setiap peserta di dalam baik itu ujian dinas tingkat 1 maupun ujian dinas tingkat 2. Tapi SE juga mengatur kalau seseorang itu ingin lulus atau berharap dia bisa lulus di dalam seleksi ini, berapa total nilai ambang batas yang dia harus penuhi. Minimal itu adalah 70 nilai ambang batasnya. Bagaimana mendapatkan 70 tadi? Yaitu dengan terutama di ujian dinas tingkat 2 misalnya, di ujian dinas tingkat 2 itu ada penilaian makalah dan ujian CAT, sehingga makalahnya dibagi 60% dari penilaiannya itu berasal dari CAT, tetapi dibagi dengan 6,5, 60% kali nilai CAT-nya dibagi dengan 6,5, kemudian dikali dengan 40% dari nilai makalah. Nah, kalau nilai akhirnya ini kemudian di atas 70, maka yang bersangkutan lulus, memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Standarisasi penilaian ini kita sampaikan secara transparan, sehingga semua orang aware, saya lulus atau enggak. Tidak ada kemudian rasa, kenapa saya kok enggak lulus, kemudian bisa dilakukan adjustment terhadap nilai, enggak. Jadi keunggulan pemanfaatan sistem CAT ini adalah tidak ada orang bisa melakukan intervensi terhadap hasil yang dicapai oleh seseorang. Dan nilai dari setiap peserta itu akan tersimpan dan dienkripsi di dalam sistem. Sehingga orang kemudian nggak bisa melakukan mengutak-atik nilai tadi yang kalau di proses yang manual selama ini itu bisa dirubah-rubah. Kalau misalnya nanti didatangi misalnya malam-malam, luluskan dong Pak, gitu. Akhirnya bisa dirubah-rubah kalau prosesnya manual. Tapi kalau dengan menggunakan sistem nggak bisa. Dan tentu juga Bapak Ibu yang pengelola kepegawaian juga akan menjadi lebih aman. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba diintervensi oleh seseorang, Pak ini sistem Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau itu tidak dilakukan atau dilakukan secara proses manual, Bapak Ibu tiba-tiba diintervensi oleh seseorang, masa nggak bisa dirubah? Tanpa disadari Bapak Ibu sudah berbuat dosa, berbuat zolim. Zolimnya tidak ke yang bersangkutan, tapi zolim juga kepada yang lain. Dan zolim juga pada negara. Kenapa? Begitu Bapak Ibu berikan dia dengan nilai yang lebih tinggi, padahal yang bersangkutan sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi tadi, dan dia harus dibayar oleh negara, dan dosanya akan berlanjutan. Dosa kerugian negara yang Bapak Ibu tampung karena Bapak Ibu kemudian menyetujui perubahan itu. Jadi kalau ini kita lakukan by system, prosesnya akan terkunci semua, dan kita kemudian akan dengan enak bisa tidur dengan nyenyak untuk menyelesaikan apapun terkait dengan persoalan yang terkait dengan kepegawaian ini. Nah, khusus untuk nilai ambang batas bagi ujian penyesuaian kenaikan pangkat itu ditetapkan NAB-nya oleh Bapak Ibu di PPK instansi, tetapi harus diumumkan kepada seluruh peserta, dan pengumumannya itu harus disampaikan sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menetapkan standarnya misalnya 80 misalnya, itu harus disampaikan di awal. Nggak boleh misalnya mereka ujian dulu terus kemudian setelah Bapak Ibu tahu, oh ternyata nilainya rendah semua nih, ya udah kita tetapkan saja NAB-nya rendah, nggak boleh. Jadi dari awal itu sudah harus diumumkan di dalam pengumuman sehingga semua peserta itu tahu, dan orang kemudian jadi aware bahwa oh ini karena memang tidak ada orang yang kemudian mau ditarget untuk bisa dinaikkan. Tetapi kalau nanti nilai ambang batasnya Bapak Ibu sampaikan setelah pelaksanaan seleksi, Bapak Ibu kemudian pasti semua peserta akan menduga, walaupun tidak dilakukan, tidak ada niat untuk melakukan itu, tapi orang pasti akan menduga. Menduga kenapa? Oh karena ini ditetapkan segitu karena dia mau naikkan si A. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita mitigasi dari awal, sehingga semua peserta kemudian merasa betul-betul mendapatkan hak yang sama bagi seluruh pegawai di Republik ini. Tidak ada orang yang kemudian dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau terkait dengan makalah, apa yang kemudian harus dinilai di dalam makalahnya? Ini juga diatur di situ. Misalnya harus ada sistematika penulisan makalahnya juga harus benar. Karena ini levelnya adalah level yang lebih tinggi. Kemudian manfaat topik yang diambil oleh yang bersangkutan misalnya untuk kebutuhan organisasi harus clear. Jangan sampai nanti kemudian nggak ada dampaknya makalah yang dibikin oleh yang bersangkutan misalnya. Termasuk juga dilihat Bapak Ibu bisa mempelajari dari sisi ketajaman analisis yang disampaikan di dalam makalahnya. Jangan kemudian asal ingin meluluskan kemudian diberikan, padahal makalahnya sama sekali nggak ada isinya apa-apa. Pada akhirnya kalau kita kemudian melakukan prosesnya juga secara asal-asalan dalam tanda kutip, maka tentu hasilnya juga akan asal-asalan. Organisasi nggak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari situ. Nah, kalau kita sadar betul bahwa SDM ini adalah aset bagi organisasi, maka kita harus memahami betul untuk mendapatkan aset yang baik tadi, ya harus juga dilakukan dengan cara-cara yang baik.